Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khaira khalqih. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan laisa syai'un kamitslihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulan min ba'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbi, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa balagan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da tahmid wa salawat, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, di antara tujuan disyariatkannya ibadah salat Jumat adalah litarqiyatil iman wa tuqa. Salat Jumat itu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Wa yanbaghi ala kulli mu'minin ayyurqiya imanahu fi kulli halin. Dan memang sudah sepantasnya, sudah seharusnya bagi mereka yang bergelar orang beriman, ustadzkah dia, jamaahkah dia, pedagangkah dia, karyawankah dia, pejabatkah dia, kalau mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka wajib hukumnya meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah dalam kondisi apapun. Maka kita pada siang hari ini duduk berkumpul bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur, duduk sender ataupun main handphone, tapi kita hadir untuk salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas salat asar menjelang maghrib di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengabulkan semua doa-doa kita. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari Jumat kedua di tahun 1446 Hijriah. Di zaman modern seperti sekarang ini, ada orang yang sudah bertaubat, ada orang yang rajin sholat ke masjid, ada orang yang rajin bersedekah, rajin baca Al-Quran. Tapi ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginannya, ketika datang ujian dari Allah, runtuh ekonominya, sakit tubuhnya, wafat orang yang dicintainya, orang tersebut menggerutu seraya berkata, "Ya Allah, saya sudah tobat, saya sudah rajin sholat,
saya sudah ke masjid, bersedekah, baca Quran. Kenapa saya masih diuji? Apa salah saya dapat hal demikian? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah contoh orang yang benar tobatnya, benar sholatnya, benar ke masjidnya, tapi salah pikirannya, salah mindsetnya. Dia berpikir kalau sudah rajin ke masjid, kalau sudah taubat, sudah sedekah, sudah baca Quran, dia kira tidak ada lagi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Padahal ini adalah salah besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah para manusia mengira, mereka menduga setelah mereka beriman, rajin sholat, rajin ibadah, mereka luput dari ujian Allah, mereka santai di dunia ini? Tidak. Justru semakin tinggi kita naik tower bangunan, semakin kencang angin yang berhembus. Semakin kita rajin beribadah kepada Allah, akan datang ujian menguji konsistensi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 168. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatta'nahum fil ardi umama. Demikian kami jadikan mereka di atas muka bumi berumat-umat, berkelompok-kelompok. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Ada orang yang rajin ibadah, ada orang yang rajin maksiat, ada orang yang rajin kajian online, ada orang yang justru terjerumus judi online, pinjaman online. Jemaah yang dirahmati Allah, di dunia ini ada dua golongan. Ada orang yang soleh, ada orang yang tidak soleh, kata Allah. Orang yang soleh adalah orang yang mengajak ke masjid. Orang yang tidak soleh, ketika diajak ke masjid dia katakan, jangan urusin saya, urus saja masing-masing pribadi kita. Itu jawaban yang dahsyat, dosanya lebih parah daripada meninggalkan sholat. Karena orang tersebut batarul haq wa ghamtin nas, menyepelekan orang dan menolak kebenaran. Seandainya dosanya ditumpahkan ke bumi, bumi ini tidak akan pernah sanggup menanggung beban dosa orang tersebut. Di dunia ini ada orang saleh, ada orang yang tidak saleh. Tapi kata Allah, wa balawnahum, dua-duanya kami uji. Ibadah tidak ibadah, salat tidak salat, akan dapat musibah dari Allah. Bagi orang yang salat, musibah tersebut artinya adalah ujian dari Allah. Bagi orang yang tidak ibadah, musibah tersebut artinya teguran dari Allah Azza wa Jalla. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan ujian yang enak-enak dan ujian yang tidak enak. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan kami, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya setiap detik dalam kehidupan kita adalah ujian. Sehat adalah ujian. Apakah dengan kesehatan tersebut kita berangkat ke masjid, atau kita justru bermaksiat kepada Allah? Ketika sudah jatuh sakit baru ingin ke masjid.
Kaya adalah ujian dari Allah. Apakah dengan Allah titipkan harta dia bersedekah pembebasan karpet, atau dia tumpuk-tumpuk hartanya demi kesenangan duniawi semata? Kaya adalah ujian, sehat adalah ujian, sakit adalah ujian. Maka setiap detik seorang syekh ditanya oleh muridnya, "Wahai syekh, bagaimana kabar Anda hari ini?" Syekh tersebut menjawab, "Saya sedang diuji oleh Allah." Karena pada hakikatnya sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka tentang orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu yang ibadahnya lebih top dari kita, tapi mereka masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang diuji dengan yang enak-enak dalam pandangan kita. Nabi Yusuf diuji dengan tampan mempesona. Nabi Daud diuji dengan tampuk kepemimpinan. Nabi Sulaiman diuji dengan harta yang berlimpah ruah. Mereka semua lulus ujian. Karena Nabi Sulaiman mengatakan, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya wa an walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Seraya bersedekah setiap harinya tidak pernah putus. Nabi Daud lulus ujian karena dia selalu berpuasa, sehari puasa, sehari ngurusin rakyatnya. Ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah cinta adalah puasa modelnya Nabi Daud. Bahkan Nabi Yusuf pun lulus ujian dengan ketampanan yang Allah titipkan. Ketika Nabi Yusuf berkata, "Ahabbus sijni ilayya mimma yad'unani ilaih." Lebih baik aku masuk penjara daripada fitnah yang tersebar di kalangan istana. Ada nabi yang ibadahnya lebih hebat dari kita, tapi mendapatkan ujian berupa yang tidak enak menurut kita. Nabi Ayub tergeletak di atas pembaringannya 80 tahun. Sakit. Tidak ada sakit yang lebih dahsyat kecuali sakit yang dialami Nabi Ayub. Walaupun sakit, Nabi Ayub menunjukkan kepada kita, seorang mukmin sakit tidak boleh berkeluh kesah. Jangan sampai kita berkeluh kesah ketika didatangkan sakit. Nabi Ayub hanya berdoa, "Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, saya ditimpa ujian penyakit dan Engkaulah yang Maha Penyayang. Boleh kita berobat, wajib kita bersabar, tapi jangan pernah kita mengeluh ketika kita sakit. Adukan keluh kesah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada nabi yang ibadahnya lebih hebat dari kita, tapi dia diboikot oleh sekelilingnya. 950 tahun, walabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsin. Dia berdakwah 950 tahun, tapi hanya puluhan orang yang beriman kepada Allah. Itulah ujian yang dialami Nabi Nuh alaihissalam. Ada nabi yang ibadahnya lebih hebat dari kita, tapi dia meninggalkan negeri Ninawa. Dia naik kapal layar, kemudian diundi namanya keluar sampai 4 kali berturut-turut, dilemparkan di tengah lautan yang sedang ada badai, ditelan oleh ikan nun. Wanada fi zulumat. Nabi Yunus berdoa dalam 3 kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dilepehkan di tepian pantai. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah doa yang paling bagus menurut Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Ketika kita sedang bingung apa yang harus kita lakukan, maka kita seraya berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada manusia, seorang nabi yang diuji oleh Allah. Paman kandungnya ingin membunuhnya. 11 orang pemuda sepakat mengayunkan pedang bersama untuk membunuhnya. Pada malam itu, seluruh pemuda sepakat mengepung rumahnya. Ketika lewat ke masjid sering mendapatkan air ludah. Salat sering dilempari isi perut unta. Berdakwah dilempari batu. Ketika berperang, berdarah pelipisnya, tanggal gigi gerahamnya. Itulah ujian yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah. Walaupun ibadahnya hebat, masih diuji oleh Allah. Maka kita hijrahkan akhlak kita, husnuzon billah. Kita berhusnuzon kepada Allah. Ingat, apapun yang sudah menjadi takdir kita pasti akan mencari jalan untuk menemukan kita. Tapi kalau bukan takdir kita, dia akan menjauh dari kita. Maka kita harus legowo, berhusnuzon kepada Allah. Walaupun kita pasti mendapatkan ujian tidak sesuai dengan yang kita impikan, tapi kita yakin pasti ada hikmah di balik yang Allah berikan kepada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.